Oke, baik. Selamat jumpa lagi, sampai jumpa lagi ya. Selamat jumpa lagi di termodinamika lingkungan. Kali ini di minggu yang ke-13 kita akan membahas tentang energy balance. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang mass balance gitu ya. Dan ini kita akan sedang fokus lebih ke arah energy balance-nya. Nah, di dalam energy balance ini, mekanisme dari transfer energi yang ada di dalam sebuah kontrol volume kita ini gitu ya. Maaf. Jadi yang ada di dalam kontrol energinya kita ini itu adalah uh, kita ini di dalam kontrol volume kita ini ada dalam bentuk kalor, ada juga dalam bentuk kerja dan juga ada dalam bentuk mass flow, energi yang dibawa oleh mass yang sedang berpindah atau mass balance kita. Nah, dimana berarti secara basicnya dari mass balance itu berarti nanti delta E-nya kita itu adalah yang in kurangin out gitu ya. Nah, dimana berarti delta E kita itu nanti ada Q in gitu ya ditambah dengan W in gitu kan. Dan kemudian ada E mass in gitu dikurangin sama yang out adalah Q out min W out, maaf ini plus, dan kemudian plus E mas out. Nah, ini adalah yang paling dasar, persamaan yang paling dasar dari energi balance kita. Dan kemudian kalau kita lanjutkan, kalau kita mau lihat, jadi tadi kita punya bahwa delta E-nya kita gitu ya, perubahan energinya kita gitu ya, perubahan energinya kita dalam satuan waktu itu adalah yang masuk gitu, key in yang dikurangin keluar gitu ya, kalau boleh saya tuliskan, dan kemudian ditambah sama W in dikurangin W out gitu ya. Nah, dan kemudian ditambah dengan bagaimana perubahan dari ditambah sama E mass in gitu ya, energi yang dibawa oleh mass yang masuk dan kemudian dikurangin energi mass yang keluar. Tuh, tadi kita punya persamaan dasarnya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian yang dari E mass in ini gitu ya, kalau kita punya sebuah sistem, nah di dalam sebuah sistem ini energi-energi apa saja sih yang ada? Energi-energi apa aja yang ada? Berarti energinya yang ada yang kita tahu adalah dia pasti punya energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat. V ini biasanya bisa dituliskan juga dalam bentuk U. Dan kemudian adalah apa lagi energi di dalam sebuah sistem? Energi dalam sebuah sistem ada energi potensial yang kita kenal sebagai MGH. Massa gravitasi dikalikan dengan tinggi. Dimana tinggi ini biasanya juga dikenal sebagai jarak pada sumbu X gitu ya. Dan kemudian apalagi mereka juga akan punya yang namanya perubahan pada internal energi gitu ya, internal energi. Oke. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan energi yang dari massa yang masuk ini gitu. Nah, kita kan kita punya force untuk mendorong energi dari massa itu masuk ke dalam sistem kita gitu ya, ke dalam sebuah sistem kita. Nah, terus gimana caranya? Udah berarti kan kita harus ada force yang sesuai dengan panjang dari boundary dari energi mass kita ini. Nah, berarti apa? Kita punya, dan di sini kita punya adalah cross sectional area, di mana kita tahu bahwa gaya atau force itu ya, itu sama dengan P dikali dengan cross sectional area, di mana ini juga harus dikalikan sesuaikan dengan L. Nah, inilah cross sectional area dikalikan dengan panjang, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk volume. Berarti flow energi yang ada di sini itu adalah dalam bentuk PV. Ya. Jadi itu adalah force kita untuk memasukkan mass ini ya, energi dari massa ini untuk masuk ke dalam sistem kita. Nah, kemudian berarti dari term ini gitu ya, energi dari massa yang masuk itu bisa U gitu ya, ditambah dari EK, energi kinetik dan energi potensial, ditambah sama flow energinya itu adalah
PV. Dimana kalau saya pindah di sini, U plus PV plus EK plus EP gitu ya. Nah, kita sudah pernah mengenal term ini. U plus PV itu apa? U plus PV adalah, kita pernah kenal itu adalah term dari entalpi. H plus EK plus EP. Gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan ataupun kita barengkan ini sama yang di sini gitu ya. Yang di atasnya berarti nanti kita punya bahwa Oke, sorry tadi kayaknya belum full ya saya nge-recordnya ya. Jadi ini tadi kita sudah punya termnya untuk yang energi dari massa, kita bisa menuliskannya dalam bentuk entalpi, EK, dan EP, berarti energi kinetik sama energi potensial. Dimana berarti kita tadi di dalam dE per dt-nya, atau kita bisa tuliskan adalah delta E aja gitu ya. Ini kita harus menghitung sigma Q ataupun berapa kalor gitu ya, perubahan kalornya. Dan kemudian baru ditambahkan sigma W gitu ya. Kita bisa melihat sigma Q-nya, ini sigma W-nya gitu ya, bagaimana perubahan work yang ada di dalam situ, dan kemudian perubahan dari pada energi-energi entalpi, energi kinetik, sama energi potensial gitu ya. Jadi, sorry, nggak kelihatan kalau disebut sigma, energi entalpi kita, energi potensial, atau saya tuliskan EP aja, sama energi kinetik kita gitu. Nah, kemudian apa? Di dalam perubahan energi ini itu tadi kita bermain sigma Q sama sigma W. Nah, entalpi ini adalah ini untuk yang extensive property. Nah, intensive property-nya adalah kalau kita punya H kecil itu adalah berapa entalpi per satuan massa gitu. Nah, berarti di sini bisa kita juga ganti adalah sigma apa? Di sini adalah mass. Ya, dikalikan dengan H gitu. Dan kemudian ditambah sama ada EP, ada EK. Gitu. Ya. Jadi di sini adalah apa maksudnya? Jadi dalam internal energi, dalam perubahan energi itu kita harus melihat perubahan apa kalornya yang berubah di dalam sebuah satu sistem tadi, dan kemudian apa work yang akan berubah di dalam sebuah sistem tadi, dan kemudian ini yang di belakang ini sebenarnya adalah term untuk apa? Untuk mass flux. Oh, sorry. Untuk mass fluxnya. Apa itu mass flux? Ya, mass flux yang kemarin. Ini berarti yang di mass balance ini. Ya, ini adalah yang kita kenal nanti jadinya di mass balance gitu ya. Di perubahan mass flux. Gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah contohnya di dalam pengelolaan sampah terpadu, guys. Jadi kalau di dalam pengelolaan sampah terpadu, tadi kita sudah bilang bahwa kalau kita mau melihat energi balance, berarti kita harus mencari bagaimana dia perubahan kalor di dalam situ dan perubahan worknya di dalam situ, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Dan kemudian nanti adalah juga mass balance-nya ataupun perubahan mass flux-nya di dalam sebuah sistem pengelolaan sampah terpadu kita. Ini misalkan adalah dia sampahnya ini dipirolisis gitu. Dipirolisis untuk menghasilkan sebuah energi dan kita mau menghitung berapa sih sebenarnya. Nah, jadi di sini persamaan energinya adalah dia melihat dulu ada Q out-nya, kalor yang keluar dan kalor yang masuk. Di mana kalor yang keluar ini kalau misalkan bisa kita tuliskan ACC ya, akumulasi adalah in kurangin out gitu ya, plus generation min consumption. Ini kalau secara kalau kita mau menurunkan rumusnya dari energi balance dari mass balance juga ya gitu ya. Nah,
Jadi accumulation-nya di sini dianggapnya adalah 0 gitu ya, tidak ada akumulasi, berarti ini pada sistemnya pada steady state gitu ya. In-nya itu apa? Berarti key yang in dikurangin key yang out, kemudian ditambah key generation dikurangin key consumption-nya dari mana? Yaitu dari temperature raise gitu. Ya, jadi kenapa kok bisa nemu persamaan 9 ini? Ya dari ini, kita nurunkannya dari ini. Akhirnya kita dapatlah bahwa ini dipindah ke sana, key out-nya adalah delta key generation ya. Dikurangin delta key temperature raise ditambah sama key in. Jadi kenapa kita bisa dapat ini? Yaitu ya kalau diturunkan lagi dari energy balance-nya ya. Jadi rumus energy balance yang paling basic yaitu accumulation sama dengan in min out tambah generation kurangin consumption. Atau kalau yang kita bilang adalah generation consumption ini adalah plus minus reaction. Gitu ya. Nah, sementara dia juga harus tahu nih, sementara yang masuk gitu. Jumlah kalori yang masuk itu dia dihasilkan dari siapa? Jadi di situ dia ada RDF, dia ada gas gitu ya, combustion. Jadi didapatkan dari apa yang masuk itu ternyata dari RDF dan kemudian dari gas, yaitu pembakaran RDF sama pembakarannya gas. Nah, dia makanya dituliskannya seperti ini. Nah, jadi delta Q in yang masuk itu apa? Jadi yang masuk itu energi kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran gitu ya, RDF pada tungku. Jadi kenapa delta Q-nya adalah delta Q-nya dari RDF-nya combustion sama delta Q gas dari combustion. Nah, di situ juga dia harus tahu nih delta Q gen-nya generation-nya dari mana. Oh, ternyata kalor yang dihasilkan atau kalor yang generated itu dari reaksi pirolisanya gitu. Reaksi pirolisa yang terjadi itu delta Q reaction gitu ya. Dikurangin apa? Dikurang ternyata ada kalor yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik. Kita butuh kalor untuk melelehkan plastik gitu ya. Berarti itu dikurangin yang melting dan kemudian dikurangin sama apa? Sama dikurangi lagi kalor yang diserap selama proses kondensasi uap. Jadi ada proses kondensasi uap di pirolisis itu sehingga ada delta Q kondens yang harus dikurangi. Jadi yang di generation itu apa? Sebenarnya paling banyak dari reaksi pirolisanya. Tapi dalam reaksi pirolisa sendiri itu ada kalor yang harus dikeluarkan untuk melelehkan plastiknya dan juga untuk ada proses kondensasi uap gitu ya yang membutuhkan atau menyerap kalor. Nah, itu berarti generation-nya kita punya nih generation. Nah, kemudian berarti kita dalam ini nanti bisa di apa namanya? Di arrange ulang gitu ya. Key out-nya itu juga delta key generation berarti sedangkan generation itu dari reaction kurangin melting gitu ya. Dikurangin lagi sama condense gitu. Ini untuk delta Q generation. Berarti masih ada lagi dikurangin delta Q temperature rise gitu ya. Baru ditambah sama Q in. Tapi Q in itu ada sendiri. Q in itu apa? Delta Q dari RDF-nya, combustion-nya, sama combustion-nya dari gas. Gitu. Nah, masing-masing dari ini adalah keseluruhan dari energi balance yang ada di dalam reaksi pirolisa yang ada di pengelolaan sampah terpadu tersebut. Nah, kemudian kita harus tahu nih delta Q reaction ini gimana cara ngitungnya kalornya. Nah, ternyata kalornya kalau di dalam reaksi pirolisa adalah massa dikali dengan energi aktivasinya. Sedangkan kalau untuk temperature raise gitu ya, dia harus tahu konstantanya berapa dan kenaikan suhunya berapa. Ya, kalau untuk evaporation berarti massa dikali sama suhu untuk leleh gitu ya, suhu untuk berubah wujud gitu untuk evaporation ya. Nah, ini semua kalau kita sudah tahu berarti kita bisa menghitung nih berapa banyak sih heat transfer yang terjadi atau kalornya ini di dalam sebuah pirolisa dari pengelolaan sampah terpadu ini yang terjadi apa sebenarnya. Jadi kita bisa tahu nih key out-nya berapa, key in-nya berapa. Key in-nya jelas tahu ya, key in-nya sudah tahu. Jadi kita akan tahu nih nanti berapa sih kalor yang dihasilkan dari kegiatan mempirolisis dari pengelolaan sampah terpadu itu gitu. Ini
kalau dibawa ke dalam teknik seperti itu ya. Kita lanjut ke part 2 ya.